Selamat malam Bu Andia, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat malam, Bu Retno. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Andia yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk melakukan kegiatan coaching. Jadi, apakah Bu Andia sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Sudah, Bu. Baik. Jadi, kira-kira apa yang akan kita sampaikan atau yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini, Bu Andia? Baik, saya juga berterima kasih ya Bu Retno sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya. Begini Bu, jadi saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain menjadi guru seni, saya ada tugas tambahan menjadi guru bahasa Jawa. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya. Jadi kelas ini tuh tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu saat pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan dan tugasnya itu di kelas yang mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Bu Andia. Begitu nggih? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Andia inginkan dalam obrolan kita kali ini? Ya, saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas, berbeda jauh. eh, karena latar belakang saya kan sebenarnya guru seni. Nah, ini ketika mengajar bahasa Jawa itu saya agak sedikit bingung seperti itu. Oh, memang sangat beda ya Bu Andia ya dengan latar pendidikan Bu Andia. Baik, Ya. kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang Bu Andia hadapi saat ini atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Andia waktu mengajar di kelas tersebut. Iya, jujur saja kalau pas masuk kelas ini tuh saya agak bingung ya, nanti mau memberi model pembelajaran yang seperti apa, karena anak-anak itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal semester saya sudah menyampaikan juga ke murid bahwa saya juga masih belajar mapel bahasa Jawa ini karena memang bukan basic pendidikan saya ya. Kemudian saya juga tanya ke anak-anak itu lebih menyukai modul pembelajaran yang seperti apa supaya kita bisa belajar bersama seperti itu. Nah, di saat kelas lain lebih suka diskusi, kelas ini tuh ada beda. Mereka itu anak-anaknya suka lebih mencatat seperti itu dan itu hampir sama untuk satu kelasnya. Sebenarnya tidak jadi masalah, tapi kadang bingung karena mereka itu responnya cuma diam aja gitu, diam paham atau belum itu mereka pasif seperti itu Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid di kelas tersebut tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu yang bagaimana begitu Bu? Sudah beberapa hari kemarin pun saya juga tanya lagi ke anak-anak dan saya meminta anak-anak untuk memberi nilai saya karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya itu mungkin ada di saya seperti itu. Nah, saya ada waktu itu anak-anak ada yang bilang kalau dalam penyampaian materi itu saya kurang detail. Nah, saya terima itu dan saya juga berusaha memperbaiki dan menambah literasi, juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk kanva agar pembelajarannya menjadi lebih menarik dan anak-anak bisa menyimak dan mencatat. Tapi ya kembali lagi ternyata respon mereka pun masih kurang, masih banyak yang diam dan kurang merespon. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswanya, begitu ya, Bu ya? Iya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira pembelajaran ini Ibu menginginkan murid yang seperti apa, Bu? Ya, dalam pembelajaran ini saya lebih suka murid yang aktif, kemudian bisa komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, tapi menjadi subjek pembelajaran juga. Jadi mereka tidak hanya mendengar, tapi juga aktif tanya jawab seperti itu. Baik,
Baik, jadi di sini dapat disimpulkan Ibu lebih suka ada komunikasi aktif ya antara guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya, Bu ya? Iya. Ya Bu, jadi kelasnya itu bisa lebih hidup, jadi tidak hanya guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi juga bisa tanya jawab. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel bahasa Jawa ini, Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu Andia lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang saya lakukan itu dengan sedikit merubah cara atau model pembelajaran ya. Saya akan meminta murid untuk membuat pertanyaan pribadi atau nanti bisa saling bertukar. Jadi anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan tetap bisa mencatat jawaban dari temannya. Kemudian mungkin juga nanti saya akan memberikan tugas presentasi ya individu atau kelompok agar dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka. Karena kalau cuma diskusi biasanya anak-anak itu hanya beberapa saja yang berpartisipasi dan yang lainnya kurang aktif. Kemudian mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi Quizzes Bu, supaya pembelajaran lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali yang Bu Andia sampaikan tentang rencana-rencana yang akan dilakukan di kelas tersebut. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak di kelas tersebut dapat aktif gitu Bu ya dalam belajar. Walaupun tentang materi memang masih sedikit sulit ya karena memang mapel yang Bu Andia ajarkan di kelas tersebut itu berbeda dengan latar belakang pendidikan Bu Andia yaitu guru seni. Begitu ya Bu Andia? Iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut rencana-rencana yang Bu Andia jelaskan tadi dapat dilakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu. Oh, baik. Bu Andia, tidak terasa obrolan kita ini sudah berada di penghujung. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kali ini? Iya, dari obrolan kita tadi, saya merasa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bu Andia sendiri dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya bagaimana hasilnya setelah menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Semoga siswa-siswanya di kelas tersebut menjadi lebih aktif. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Andia. Terima kasih juga Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Bu Andia.